Menguak misteri si buta dari Gua Kelapa Nunggal. Episode 3. Pada episode lalu, kita membahas endemisme ikan wader buta. Di episode ini, mari kita bahas lebih dalam mengenai proses dan apa pentingnya penemuan spesies baru. Aku pribadi biasanya misalnya mau pengen ketemu spesies baru gitu. Pertama itu lihat suatu daerah apa pernah ada eksplorasi atau inventarisasi yang pernah dilakukan di situ. Kalau belum pernah dan daerah itu lumayan terisolasi apalagi secara geografi dan geologi gitu misalnya terpisah sama daerah lain oleh pegunungan. Nah, kemungkinan besar untuk ikan air tawarnya ada spesies baru di situ. Bagaimana proses penemuan dan identifikasi spesies baru? Kita koleksi ikannya apa aja yang dapat, terus kita coba identifikasi. Pertama kali dilakukan kalau secara morfologi perbedaan karakter-karakter yang unik, nah itu bisa dibilang kita punya potensi dapetin spesies baru. Pakai ya itu kunci identifikasi sama deskripsi asli dari suatu spesies gitu. Sekarang kan zamannya molekuler ya, jadi apa-apa pendekatannya dengan genetik. Nah, kalau kita bisa dapat isolasi DNA dari spesimen yang kita koleksi, terus kita coba analisis dan ternyata memang beda, nah itu makin memperkuat hipotesis ini sebagai spesies baru gitu. Apa ancaman populasi spesies wader buta? Habitatnya cuma kolam kecil, itu kan rentan banget. Kalau misalnya karsnya itu terus digali, terus otomatis kan mempengaruhi apa hidrologi dari sistem sungai yang ada di kars ini bisa jadi mengering gitu goanya, ya otomatis punah gitu. Apa tujuan dan fungsi utama dari penemuan spesies baru? Keberadaan setiap spesies itu penting ya untuk kehidupan kita gitu. Satu spesies akan terhubung dengan kita lewat jejaring eh, ekologis di ekosistem. Orangutan di Aceh gitu. Ibaratnya itu organ pembuluh darah yang ada di kaki gitu. Kalau seandainya itu hilang, otomatis kaki kita juga hilang. Ya cepat atau lambat itu berpengaruh kepada bagian tubuh yang lain gitu. Ya, kalau kita tahu setiap pembuluh darah yang ada di kaki di tubuh kita lah, kita jadi tahu gitu apa fungsinya apa dan kenapa kita mesti jaga itu dan apa ada masalah di situ yang muncul, kita juga bisa tahu gimana cari solusinya gitu. Kalau ada satu spesies aja yang kita miss gitu, tapi udah keburu punah, nah itu kan otomatis akan cepat atau lambat berpengaruh juga ke kehidupan manusia yang lain yang ada di bumi. Semoga para pemangku kebijakan bisa melihat gitu urgensi pentingnya menjaga Kars Kelapa Nunggal ini.